Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning my students. How are you today? Selamat pagi anak-anakku sekalian. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. See you again with Mr. Tony in English lesson. Today we are going to learn about quantifier. Ya, jumpa lagi dengan Mr. Tony dalam pelajaran bahasa Inggris. Insyaallah pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang quantifier. Okay, before we study, let's pray together. Start now. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik anak sekalian, hari ini kita akan belajar tentang quantifier, ya, atau kuantitas atau quantity dalam bahasa kita, yang bermakna jumlah suatu benda, baik benda yang bisa dihitung ataupun benda yang tidak bisa dihitung, baik benda yang kelihatan ataupun benda yang tidak kelihatan. Oke. Quantifier is a word that express a quantity of object without counting its number or amounts personally. Jadi quantifier itu adalah kata yang digunakan untuk mengekspresikan atau menggambarkan jumlah suatu benda atau suatu objek tanpa dihitung berapa jumlahnya, berapa jumlah persisnya, ya. Jadi tanpa dihitung, diperkirakan. Kira-kira ada banyak, ada sedikit atau tidak ada, seperti itu ya perkiraannya. Baik. Nah, quantifier yang akan kita gunakan untuk kata benda yang bisa dihitung adalah sebagai berikut, ya. Countable nouns, ya. Di situ ada a lot of bermakna banyak, a lot of many bermakna banyak, ada some bermakna beberapa, ada a few bermakna sedikit, terus ada any bermakna tidak ada. Itu quantifier yang kita gunakan untuk kata benda yang bisa dihitung. Oke, next. Uncountable noun, ya. Ada apa saja? Di situ ada a lot of, ada much, ada some, ada a little, ada any. A lot of sama much bermakna banyak, some beberapa, a little bermakna sedikit, any bermakna tidak ada atau kosong, ya. Itu quantifier untuk kata benda yang tidak bisa dihitung, ya. Nah, di situ ada yang sama, ada a lot of, ada some sama any, ya. Jadi a lot of, some sama any sama-sama bisa digunakan untuk kata benda yang bisa dihitung ataupun kata benda yang tidak bisa dihitung, ya. Sama-sama bisa digunakan. Nah, yang perlu kalian ingat adalah many sama a few, ya. Many and a few hanya untuk kata benda yang bisa dihitung, sedangkan much sama a little kata benda untuk kata benda yang tidak bisa dihitung. Oke, next. Ya. Example uncountable noun, ya. Contoh kata benda yang tidak bisa dihitung. Set. Oke. Kita lihat. Nah, di situ ada gambar segelas susu, ya. Gambar segelas susu. Fokusnya bukan gelasnya, tapi isinya, yaitu susu, ya. Satu gelas bermakna banyak, susunya masih penuh, masih full, artinya banyak. Kalau kalian minum pasti kenyang, ya. Artinya susunya masih banyak. Nah, quantity yang akan kita gunakan berarti iya, boleh a lot of, boleh much. Oke, kalimatnya. Oke, there is a lot of milk in the glass. Ada banyak susu di dalam gelas. Susunya masih penuh, ya. Jadi susu dikategorikan kata benda yang tidak bisa dihitung. Selain susu ada air, ada minyak, ya, ada gula, ada tepung, ada kecap dan lain-lain sebagainya, ya.
itu kata benda yang tidak bisa dihitung. Berikutnya, ya, ada segelas susu juga, cuma bedanya gambar yang kedua tinggal setengah, ya. Bilangnya sedikit, ya, sedikit susunya tinggal sedikit, ya. Tidak cukup untuk berdua. Nah, ya, jadi cukup untuk satu orang. Jadi bermakna sedikit, ya. Oke, sedikit. Untuk kata benda yang tidak bisa dihitung menggunakan ya a little. Jadinya there is a little of milk in the glass, ya. Ada sedikit susu di dalam gelas. Itu ya. Susunya tinggal sedikit. Baik. Selanjutnya ada gelasnya saja. Susunya sudah diminum habis. Nah, berarti kita menggunakan any, ya. There isn't atau there is not any milk in the glass. Tidak ada susu di dalam gelas. Susunya sudah habis. Gitu ya. Jadi intinya untuk uncountable noun itu, ya, kita bisa menggunakan a lot of sama a little sama any, ya. Seperti itu. Contoh berikutnya. Example countable noun. Contoh untuk kata benda yang bisa dihitung. Nah, di sini contohnya ada pisang. Selain pisang apa lagi? Ada pulpen, ada buku, ada tas, ada meja, kursi, banyak ya. Jadi kata benda yang bisa dihitung itu jumlahnya lebih banyak. Nah, di sini pisangnya ada banyak, ya. Kita tanpa menghitung, kita bisa menyebutkan pisangnya banyak. Nah, pisang dikategorikan benda yang bisa dihitung. Makanya kita bisa menggunakan a lot of atau menggunakan many. Oke, jadinya ya. There are a lot of bananas on the plates. Ada banyak pisang di atas piring. Bisa juga menggunakan there are many bananas on the plate. Gitu ya. Jadi bisa menggunakan a lot of atau menggunakan many untuk kata benda yang bisa dihitung yang jumlahnya banyak. Berikutnya. Nah, ada gambar pisang juga, ya. Bedanya pisangnya tinggal 2. Cuma lebih dari 1, ya. 2 lebih dari 1. Artinya pisangnya sedikit. Nah, sedikit untuk kata benda yang bisa dihitung menggunakan a few, ya. Jadinya there are a few bananas on the plate. Ada sedikit pisang di atas piring, ya. Ada cuma 2 atau bermakna sedikit. Tapi masih ada, ya. Sedikit tapi masih ada. Berikutnya, ada piring berikutnya. Piringnya kosong. Pisangnya sudah habis. Menggunakan any. There isn't atau there is not any banana on the plate. Tidak ada pisang di atas piring. Gitu ya. Itu quantifier untuk kata benda yang bisa dihitung. Ada a lot of, ada a few, ada any, ada many, ya, ada some juga, ya. Seperti itu. Oke, next. Nah, kita lihat complete the sentences by using quantifier. Lengkapi kalimat berikut menggunakan quantifier yang sesuai. Oke, kita lihat. Di sini ada gambar air, ya, gambar setetes air. Kira-kira airnya banyak atau sedikit? Ya, sedikit, ya. Airnya cuma sedikit. There is sedikit water. Nah, airnya sedikit. Untuk kata benda yang tidak bisa dihitung menggunakan a little. Jadinya there is a little water. Ada sedikit air. Airnya masih ada, cuma sedikit, gitu ya. Oke, berikutnya ada cheese, ada keju. Kejunya banyak atau sedikit? Ada banyak. Ada yang bisa menghitung keju? Nggak bisa, ya. Makanya keju dikategorikan kata benda yang tidak bisa dihitung. Oke. Kalimatnya there is cheese. Kejunya banyak. Nah, bisa menggunakan a lot of, oke. Bisa menggunakan juga much, ya. Jadinya there is a lot of cheese atau there is much cheese atau there is some cheese juga boleh, ya. Oke, bermakna banyak. Kejunya ada banyak, ya. There is a lot of cheese. Ada banyak keju. Oke, berikutnya sugar, gula, ya. Jadi ada sugar, ada salt, ya, garam,
ada sand, pasir ya, itu kata benda yang tidak bisa dihitung. Bisa juga beras ya, beras, rice, itu juga tidak bisa dihitung. Makanya sugar, nah, sugarnya ada banyak. Kalimatnya there is titik sugar. Iya, pakainya a lot of atau much. There is a lot of sugar ya, ada banyak gula, seperti itu ya. Oke, next. Complete the sentences by using quantifier. Sama perintahnya ya. Kita lihat di sini ada gambar apa? Gambar buku. Bukunya ada banyak. Bisa dihitung? Bisa ya. Buku bisa dihitung, pulpen bisa dihitung, pensil juga bisa dihitung, sepatu juga bisa dihitung. Jadi kalimatnya there are titik books ya. Bukunya ada banyak. Untuk menyatakan banyak bisa menggunakan a lot of, bisa menggunakan many, bisa menggunakan some. Oke, kalimatnya jadinya there are many books. Ada banyak buku. Bisa juga there are a lot of books. Oke, gitu ya. Berikutnya ada gambar orange, gambar jeruk. Jeruknya ada banyak atau sedikit? Sedikit ya, cuma 2 ya. Buat kamu aja mungkin masih kurang ya. Bilangnya there are titik orange. Ya. Ada sedikit jeruk. There are sedikit menggunakan a few. Oke. There are a few orange. Ada sedikit jeruk. Jeruknya ada, cuma tinggal sedikit. Buat kamu mungkin masih kurang, nambah lagi ya. Makanya bermakna sedikit. Gitu ya. Itu quantifier, bermakna jumlah. Ya. Untuk quantifier kita tidak perlu menghitung, hanya memprediksi, memperkirakan bendanya banyak, sedikit atau enggak ada ya. Terus setelah itu bendanya bisa dihitung atau tidak bisa dihitung ya. Kalau bisa dihitung bisa menggunakan a lot of, many, some, a few, sama any. Kalau yang tidak bisa dihitung ada a lot of, ada much, ada some, ada a little, sama any. Seperti itu ya. Oke, itu quantifier. Oke, anak-anak sekalian, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oke, that's all our study today. Ya, thank you very much. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Ingat 3M, menjaga jarak minimal 2 meter ya. Terus mencuci tangan yang baik, yang benar. Terus memakai masker. Supaya apa? Supaya kita terhindar dari penularan virus COVID-19 ya. Yang semakin lama semakin banyak kasus. Mudah-mudahan kalian, keluarga kita terhindar dari COVID tersebut. Amin ya rabbal alamin. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.